Ya, di hari keempat memasuki tahun 2023 tampaknya IHSG kurang bergairah ya, Mhm. Fir. Bahkan Ya, hari ini tekanannya cukup dalam sampai lebih dari 2%. Bahkan hari ini menembus level psikologis 6.600. Apakah nantinya akan melanjutkan pelemahan begitu ya? Karena kalau kita melihat memang beberapa kali coba ditembus semenjak Oktober 2022 lalu begitu ya. Karena kalau kita lihat memang sentimennya masih terkait dengan hawkish-nya The Fed. mhm. Tapi sebetulnya kok berkebalikan dengan pergerakan bursa Asia yang justru kompak menguat, kok IHSG melemah sendirian begitu, Iya. Fir? Iya, dan kalau kita lihat memang ini sepertinya IHSG masih akan seperti Lato ini. lato-lato merah ini Sasa, masih akan terombang-ambing untuk beberapa hari ke depan begitu. Melihat memang masih sangat banyak sentimen-sentimen khususnya sentimen dari luar negeri khususnya memang dari The Fed. Dan kalau kita lihat Sasa memang di hari keempat ini perdagangan IHSG memang dibuka memang cukup dalam, dan kalau kita lihat dari perdagangan kemarin juga sama dibuka juga terkoreksi. Dan setelah Dana Moneter Internasional atau IMF ini menyebut sepertiga dunia akan mengalami resesi, dan memang ini memberikan isyarat juga The Fed bahwa tahun ini juga akan menjadi tahun yang sulit karena memang sejatinya memang pertumbuhan global ini khususnya Amerika Serikat, Eropa dan China ini semuanya mengalami aktivitas yang melemah. Dan kalau kita lihat hari ini pemberat IHSG yang terbaru memang berasal dari The Fed, Federal Reserve, yang kembali memberikan sinyal hawkish terkait kebijakan moneternya. Dan menurut para pejabat ini memang melihat tingkat suku bunga akan lebih tinggi untuk beberapa waktu ke depan guna memang memerangi inflasi. Dan kalau kita lihat memang The Fed ini ya di Desember Desember, kemarin begitu ya, The Fed memang menaikkan suku bunga 0,5 menjadi 4,25 dan 4,5% begitu. Kebijakan tersebut ini melanjutkan siklus kenaikan suku bunga paling agresif dalam 40 tahun terakhir ke level tertinggi dalam 15 tahun. Dan meski begitu kenaikan 50 basis point tersebut memang lebih rendah dari 4 kenaikan suku bunga sebelumnya, yaitu kenaikan 75 basis point. Dan ini sempat membuat pasar sebenarnya bertanya-tanya nih, ini apakah masa mendatang The Fed juga akan melanjutkan atau menaikkan suku bunga dengan nilai yang lebih kecil. Yang pasti target The Fed memang berada di target 5%, dan memang jelas begitu ya dampaknya ke pasar domestik seperti apa Sasa kalau misalkan memang akan lebih hawkish, dan ini memang akan dikhawatirkan akan terjadi capital outflow besar-besaran. Iya, Vira, memang terkait dengan capital outflow Ya, ini tentunya masih akan berpotensi lebih lanjut ke depan, apalagi tadi The Fed diperkirakan masih ya, akan melanjutkan sikap hawkish-nya bahkan hingga tahun 2024. Ini juga tercermin ya ya. dari net sell asing yang bahkan dalam sebulan terakhir ini sudah mencapai 11 triliun begitu. Belum lagi memang kalau kita lihat investor-investor ini nampaknya memang mengalihkan dananya begitu ya ke Mhm. pasar yang lebih maju begitu, karena pasar saham seperti Amerika Serikat itu lebih atraktif dibandingkan dengan negara-negara emerging market. Ya. Itu tadi kalau dari sentimen-sentimen yang mendera ya Safira, tapi sebetulnya kalau kita berkaca pada bursa saham Wall Street sebagai kiblat itu, sebetulnya kan hari ini ditutup cerah, sebenarnya apa yang bisa Betul dicermati sekali, Safira? makanya kita lihat kalau melihat indeks utama Amerika Serikat begitu ya, kalau kita lihat semalam juga seluruhnya kompak ditutup sumringah. Ini juga didorong oleh data inflasi yang menggembirakan dari Eropa, didukung oleh pengurangan harga natural gas, dan ini kita lihat nanti berimbas juga pada batu bara. Ini termasuk juga penurunan indeks harga konsumen Perancis yang memang lebih besar dari perkiraan, dan penurunan harga impor di Jerman. Dan sayangnya ini kalau kita lihat begitu ya, tidak serta-merta menular ke bursa domestik, apalagi kalau kita melihat bursa regional Asia ini juga seluruhnya kompak berada di zona hijau. Ya. Dan lagi-lagi Sasa, kalau misalkan kita melihat begitu ya, sentimen dari bursa Asia begitu ya, sentimen ini tentu datang dari China yang memang akan membuka kembali perbatasan dengan wilayah administrasi khusus Hong Kong ini untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Dan kalau kita lihat pembukaan pembatasan ini juga akan membawa dimulainya kembali perjalanan bebas karantina antara pusat keuangan itu dengan China daratan. Meskipun memang itu akan dilakukan secara bertahap dan teratur. Iya, Safira, tapi meskipun memang Ya. tampaknya dari China sendiri sudah ada sinyal-sinyal Mhm. reopening ekonomi, tapi yang patut diperhatikan adalah sebetulnya China ini masih bersikukuh dengan kebijakan zero COVID-19 yang belum lagi berbagai negara saat ini sedang berjibaku juga dengan kasus COVID-19 yang melonjak seperti Korea Selatan. Kemudian Mhm. juga baru-baru ini Malaysia juga sudah ditemukan kasus terkait dengan COVID-19. Jadi ini cukup menantang sebenarnya tahun 2023 seperti kata Pak Jokowi begitu ya, tahun ini Mhm. merupakan tahun ujian begitu setelah kita melalui masa turbulensi di tahun 2022. Karena tadi di tengah kenaikan suku bunga acuan yang Mhm. agresif, ancaman perlambatan ekonomi global, belum lagi ternyata sebetulnya pandemi COVID-19 ini tampaknya belum berakhir. Ya. Sehingga ini dikhawatirkan kalau misalkan ternyata kita betul-betul belum bisa menuntaskan COVID-19, apakah nanti ke depannya akan ada potensi lockdown. Dan ini tentunya kalau misalkan kita berkaca Fir tahun Mhm. 2015 Ya. ketika ekonomi China ini
tertekan begitu ya, bahkan terendah dalam 7 tahun terakhir. Pasar saham itu rata-rata anjlok. Itu juga tercermin dari bursa saham domestik yang pada saat itu juga cukup tertekan, sehingga yang dikhawatirkan memang pelemahan IHSG pada tahun ini tampaknya akan ditekan dari berbagai sisi. Ini tadi kalau sentimen global, kalau dari domestik, apakah sebetulnya ada katalis-katalis positif yang sebetulnya bisa menangkan pasar, Vira? Ya sebenarnya kalau misalkan kita lihat ini entah ya, ini positif atau tidak. Tapi kalau kita lihat begitu ya, kalau dari dalam negeri sendiri pergerakan IHSG ini diharapkan gitu ya, masih ada pengaruh-pengaruh sedikit oleh dicabutnya aturan pembatasan PPKM. Ini diharapkan juga untuk membuat optimisme kebangkitan ekonomi Indonesia di tengah ancaman resesi global. Dan kalau kita lihat seperti yang tadi Sasa katakan begitu ya, ini dunia khususnya China gitu ramai-ramai membebaskan no COVID policy untuk bisa mendatangkan pelancong kembali, dan akhirnya memang semua perekonomian diharapkan akan bergeliat kembali, dan itu memang diharapkan akan memberi efek juga untuk Indonesia, meskipun memang kita sebenarnya masih ketar-ketir nih, ini akan seperti apa COVID, karena kita merasa, kalau saya merasa COVID masih ada di sekitar kita. Menurut saya gimana? Iya, patut waspada juga meskipun pemerintah sudah mencabut begitu ya aturan kebijakan, dan kita juga masih harus tetap menggunakan masker dalam ruangan begitu, Fer. Tapi kalau kita berbicara soal waspada, ini yang patut diwaspadai adalah net sell asing ternyata masih cukup deras nih, dan kemungkinan masih akan berlanjut ke depannya. Apalagi kalau kita lihat hari ini saham-saham big caps ini justru kompak tertekan, Fer. Betul sekali, kalau kita lihat begitu ya, ini saham-saham perbankan, kita lihat semuanya kompak berada di zona merah dengan pelemahan lebih dari 2% Sasa kalau kita lihat. Dan kalau misalkan kita lihat memang kekhawatiran akan perlambatan ekonomi ini sangat mempengaruhi saham-saham perbankan di dalam negeri khususnya. Dan kalau kita lihat juga ada pun Bank Mandiri kita lihat terkoreksi 2%, ada BBCA terkoreksi 1,2%, BBRI 2,73%, hampir 3% Sasa. Dan kalau kita lihat BBNI terkoreksi 1,91%. Dan memang sentimen dari The Fed ini yang mempengaruhi, atau suku bunga acuan yang memang masih akan hawkish begitu ya dari The Fed, ini sangat mempengaruhi untuk sentimen-sentimen perbankan. Dan kalau kita lihat batu bara, memang tentunya adanya perlambatan ekonomi juga akan memperlambat permintaan begitu ya, dan ini akan berpengaruh pada emiten-emiten tambang batu bara. Dan kalau kita lihat ada Bukit Asam yang memang terkoreksi di 5,8%, Adaro lebih dari 6%, dan kalau kita lihat ITMG terkoreksi lebih dari 6%, 6,33%, dan Bayan Resources ini 5,44% terkoreksi. Selain memang di emiten-emiten batubara ini setelah gitu ya bagi-bagi dividen begitu ya, dan memang terkena juga sentimen dari perlambatan ekonomi juga. Iya, kalau kita lihat memang tampaknya pergerakan IHSG hari ini bahkan terkoreksi hingga 2%. Ini juga menjadi yang terburuk di Asia, dan tentu ini menjadi catatan juga dalam menghadapi tahun 2023 bahwa memang ancaman resesi ataupun perlambatan ekonomi global ini betul-betul nyata, dan semakin menimbulkan pertanyaan begitu ya, apakah January effect ini masih akan ada begitu ya, karena kalau kita berkaca pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 berlangsung, kemudian tahun 2021 itu January effect itu tidak ada, Fir. Apalagi tahun 2023 ini kita diliputi ataupun dibayangi dengan berbagai tekanan, ini akan menjadi pertanyaan begitu ya, tampaknya January effect ini pupus sirna. Dan kalau kita tadi Safira juga menyebutkan terkait dengan tertekannya saham-saham big caps begitu ya, khususnya KBMI 4. Memang dalam sepekan terakhir kalau kita lihat price performance-nya itu memang cukup tertekan. BBCA saja dalam sepekan terakhir sudah terkoreksi 3,79%. Kemudian BBNI dalam sepekan juga terkoreksi lebih dari 2%. Ini juga mencerminkan kalau tampaknya investor ini masih wait and see, dan juga mempertanyakan terkait dengan seperti apa nanti dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang tahun ini sejumlah analis ataupun pihak masih optimistis masih bisa tumbuh di atas 5% begitu ya. Terima kasih Safira atas review perdagangan IHSG pada hari ini. Sekali lagi disclaimer semua keputusan berinvestasi di tangan Anda.